Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Selamat menyaksikan. Enjoy this video. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong, I know I've been blessed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, keluarga Nabi dan tabiin. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Dening Saputro, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sebelum kita membahas tentang Pancasila dalam pandangan Islam, kita harus tahu apa itu Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pancasila itu adalah bagaimana. Dalam bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar negara untuk berpedoman dalam bernegara. Setelah kita dapat memahami apa itu Pancasila, selanjutnya kita akan membahas. Sekarang kita akan membahas sila-sila Pancasila. Apakah ada keterkaitannya, apakah ada hubungannya dengan Al-Quran. Dari sudut pandang Islam kita akan membahas kali ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila ini apakah ada hubungannya dengan Al-Quran? Apakah ada isi kandungannya di dalam Al-Quran? Mari kita bahas. Yang pertama akan bahas sila pertama, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini di Indonesia semua masyarakat, semua orang harus mempunyai agama, percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan di sila ini bahwasanya
Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peletakan ideologi ketuhanan Islam dalam sila pertama Pancasila adalah tempat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan manusia Nusantara sejak dahulu hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati kaum zimmi yang hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahukum illa huwahidu falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum musta'birun, yang artinya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran surat An-Nahl ayat 22. Tafsirnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lalu Dia memberitahukan bahwa orang-orang kafir itu ingkar hatinya akan hal tersebut, seperti yang diceritakannya menyetir ucapan mereka yang bernada heran. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahum mustakbirun, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Maksudnya tidak mau menyembah Allah selain hati mereka ingkar kepada keesaannya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain melalui firman-Nya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari keesaannya, yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Al-Mu'min ayat 60. Selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna dan kandungan sila ini dari sudut pandang Islam? Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-cita kesatuan kemanusiaan, unity of mankind, tanpa membedakan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satupun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan, the chosen people. Ini dapat berarti bahwa dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antitesis terhadap tauhid, dan karenanya harus dikecam sebagai kemusyrikan dan sekaligus kejahatan atas kemanusiaan. Nah, di Indonesia ini pada poin kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pemerintah itu harus adil, tidak membeda-bedakan semua kalangan, entah itu dari Papua, Kalimantan, dari Jakarta sendiri. Di situ tidak ada bedanya, semua sama. Dan manusia yang beradab, manusia sama manusia itu harus saling membantu, harus beradab, karena beradab itu membedakan manusia dan hewan. Kalau manusia itu beradab, tapi kalau hewan tidak beradab.
Dalam surat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminal bil qisd syuhada'u lillahi walau 'alal anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniya aw faqira fallahu awli bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian, jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung, dan tolong-menolong demi keadilan. Dan selanjutnya kita akan membahas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan ras. Beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Bangsa Indonesia diciptakannya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekalinya dengan alat komunikasi yang berbeda-beda. Nah, Persatuan Indonesia kali ini adalah semua tidak dibeda-bedakan, semua menjadi satu di Indonesia. Entah itu dari kulit yang hitam, putih, tidak ada dibeda-bedakannya. Karena mengapa? Di Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailu lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya kita akan membahas dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini orang Indonesia itu kalau menyelesaikan masalah harus dengan musyawarah. Ya, seperti itu, tidak boleh langsung. Kalau intinya itu harus menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis
bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di perang Badar, bermusyawarah dengan mereka di perang Uhud, bermusyawarah dengan mereka di perang Hada. Beliau mengalah dan mengambil pendapat para pemuda untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas. Sebagaimana di perang Uhud, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya di perang Hada. Beliau pernah berniat hendak melakukan perdamaian dengan suku Hatafan dengan imbalan sepertiga hasil buah Madinah agar mereka tidak berkomplot dengan Quraisy. Kata mereka dalam ayat musyawarah tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan sama kaum muslim maupun dengan kaum non-muslim. Begitu agungnya cara musyawarah untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga masyarakat merupakan bagian dari Islam dan ideologi Pancasila, sebuah dialektika. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin, walladzis tajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syuraka bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruhan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang terakhir kita akan membahas dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini makna keadilan yaitu adalah keseimbangan, menjaga keseimbangan atau kesamaan dalam masyarakat, dalam artian segala sesuatu yang dilakukan bisa menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat agar masyarakat mendapat kemajuan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran, keadilan bukan hanya ditujukan untuk kehidupan sosial maupun dalam menegakkan hukum saja, tapi untuk diri sendiri juga ketika berucap, menulis, atau bersikap. Di sini pemerintah juga harus adil dalam melaksanakan apapun. Contohnya untuk pembagian sertifikat yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga harus adil. Di situ juga harus adil. Dan pokoknya intinya itu di Indonesia harus adil karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum berabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Nah, begitu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan itu hal wajar karena semua orang itu butuh ilmu yang harus lebih lagi. Untuk saat ini, kalau suka mohon di subscribe, like, dan komen, share juga ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melakukan ibadah puasa.